Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah penambangan data yang berjudul klasifikasi kanker payudara menggunakan algoritma Bayesian tree dan naive Bayes. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data menggunakan Google Colab, mulai dari import library, proses processing, pembangunan model, evaluasi model, hingga visualisasi hasil. Yang pertama adalah import library yang akan digunakan di sini. Saya akan mengimport library pandas dengan penulisan import pandas as pd, kemudian import numpy as np, lalu import matplotlib .pyplot as plt. Kemudian saya akan mengimport beberapa library dari scikit-learn, misalnya from sklearn .model _selection, import train _test _split. Kemudian saya mengimport label encoder, lalu standard scalar, Bayesian tree classifier, lalu Gaussian NB, lalu accuracy score, lalu conversion metric, lalu classification report. Nah, dari library-library tersebut digunakan untuk proses pre-processing, pembangunan model, dan evaluasi model. Pada bagian berikutnya adalah membaca dataset pada titik read_cfv. Dataset yang digunakan adalah dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Kemudian fungsi head digunakan untuk menampilkan 5 data pertama sehingga kita dapat melihat isi dataset. Selanjutnya saya akan memberikan nama pada setiap kolom dataset agar lebih mudah dipahami. Lalu dataset terdiri dari kolom ID, diagnosis, dan 30 fitur numerik yang menggambarkan karakteristik sel kanker payudara. Pada bagian berikutnya, saya akan menampilkan informasi dataset yang menggunakan fungsi info. Lalu, fungsi ini digunakan untuk melihat informasi mengenai dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, nama setiap atribut, tipe data, serta jumlah data yang tidak kosong pada setiap kolom. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh atribut memiliki tipe data numerik, kecuali kolom diagnosis yang masih tipenya objek, karena masih berupa huruf M dan B. Selanjutnya, saya akan menampilkan ukuran dataset yang menggunakan atribut shape. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom pada dataset. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dataset memiliki 569 baris dan 32 yang terdiri dari 1 kolom ID, 1 kolom diagnosis, dan 30 fitur numerik. Pada bagian ini saya menggunakan fungsi describe. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari setiap fitur numerik seperti nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, serta nilai kuartil statistik. Deskriptif ini membantu memahami karakteristik data sebelum dilakukan proses klasifikasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan missing value menggunakan fungsi is_null, buka kurung tutup kurung titik sum buka kurung tutup kurung. Lalu fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Berdasarkan hasil diperoleh, seluruh kolom memiliki nilai 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki missing value dan tidak memerlukan proses pengisian data. Pada bagian berikutnya saya membuat visualisasi menggunakan Blogspot. Blogspot digunakan untuk melihat apakah terdapat outlier, yaitu data yang memiliki nilai jauh berbeda dibandingkan sebagian besar data lainnya. Berdasarkan hasil visualisasi terlihat terdapat
beberapa outlier pada beberapa atribut, namun data tersebut tidak dihapus karena masih merupakan karakteristik asli dari dataset medis dan tepat. Dapat digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya saya melakukan tahap pre-processing. Pertama, saya menghapus kolom ID menggunakan fungsi drop karena kolom tersebut hanya merupakan identitas pasien dan tidak pengaruh terhadap proses klasifikasi. Setelah itu, saya menggunakan label encoder untuk mengubah nilai pada kolom diagnosis dan bentuk huruf menjadi angka. Huruf M atau malignant dan B atau benign diubah menjadi nilai numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Pada bagian ini saya memisahkan dataset menjadi fitur dan target. Variabel X berisi seluruh fitur numerik yang akan digunakan sebagai data masukan input model. Lalu variabel Y berisi kolom diagnosis yang menjadi target atau hasil yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train_test_split. Perbandingan yang digunakan adalah 80% data training dan 20% data testing. Berikutnya dilakukan fitur scaling menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama sehingga model dapat belajar dengan lebih optimal. Selanjutnya saya membangun model menggunakan algoritma Decisions Tree. Model dilatih menggunakan data training, kemudian digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Berikutnya adalah hasil evaluasi model Decisions Tree. Ditampilkan nilai akurasi, confusion metric, dan classification report. Model memperoleh akurasi sekitar 97,74%. Selanjutnya saya membangun model menggunakan algoritma naive Bayes. Model dilatih menggunakan data training, kemudian digunakan untuk memprediksi data testing. Berikut merupakan hasil evaluasi model naive Bayes. Ditampilkan nilai akurasi, confusion matrix, dan classification report. Model memperoleh akurasi sekitar 96,49%. Pada bagian ini ditampilkan tabel perbandingan akurasi kedua algoritma. Berdasarkan hasilnya, naive Bayes memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan Decisions Tree. Grafik ini menunjukkan distribusi jumlah data pada masing-masing kelas diagnosis, yaitu benign dan malignant. Grafik ini menampilkan fitur importance dari model Decisions Tree. Fitur yang paling berpengaruh adalah converge_point_mean, diikuti converge_points_words, dan texture_mean. Pada bagian ini saya mengimpor fungsi ROC_curve dan AUC untuk membuat kurva ROC. Grafik ini merupakan ROC curve dari kedua model. Kurva ROC digunakan untuk membandingkan performa model dalam membedakan dua kelas. Semakin besar nilai AUC-nya, semakin baik performa model. Source code dari mini project ini saya unggah di dalam deskripsi video di bawah. Demikian presentasi mini project data mining yang saya sampaikan. Berdasarkan hasil pengujian algoritma naive Bayes memperoleh akurasi lebih tinggi dibandingkan Decisions Tree pada dataset Breast Cancer Wisconsin. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun pengerjaan mini project ini masih terdapat kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.